Selamat kembali ke channel saya Puding Tara. Hari ini saya mau ajak kamu sedikit tips cara membuat thumbnail menggunakan Photoshop. Apa itu Photoshop? Oke, jom kita buka. Tapi sebelum tuh, tekan like. Pastikan kamu tekan like di sini dan tekan subscribe yang belum subscribe, dan di ujung video nanti ini kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bolehlah kamu tekan butang share kepada kawan-kawan, share kepada semua orang. Oke. Jadi sekarang mari kita tengok dulu apa itu thumbnail, sedikitlah secara ringkas. Oke, ini thumbnail. Inilah yang saya masukkan thumbnail. Macam mana cara membuat begini? Macam mana cara membuat begini? Macam mana cara membuat begini? Macam mana cara dia? Saya kasih tunjuk kamu macam mana cara dia. Jadi kamu buka, kamu punya Photoshop. Apa yang kamu nampak sekarang ini? Inilah Photoshop. Saya tidak mau kasih terang ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Saya rasa sebelum kamu tengok ini video, kamu mesti ada asas dulu lah untuk asas Photoshop yang sedikit lah. Jadi sekarang saya buka, saya punya canvas. Jadi canvas dia kalau sukatan YouTube ini dia 1920 kali 1080, resolution 70, kalau mode RGB 16 bit, background white. Jadi kita boleh. Jadi inilah kita punya paparan untuk kita buat macam yang tadi itu, macam yang apa, mana sudah itu, macam ini. Katakanlah kita mau buat macam ini, katakanlah kita mau buat begini, boleh, tidak masalah. Jadi apa yang perlu dilakukan? Di sini background kita tekan butang, kita tekan layer, ini untuk layer. Kalau mau cepat Ctrl J. Jadi kita macam mana tuh? Ini kita mau kasih warna dia biru. Boleh warna biru, senang saja guys. Macam mana kasih warna biru? Kalau yang belum pro, boleh kasih warna begini. Boleh, tidak masalah mau kasih warna biru begini. Yang penting dia biru lah. Dan satu lagi cara dia, kalau kamu mau ada dia punya bayang-bayang, barangkali kamu boleh pakai di sini gradient. Gradient dia macam mana? Macam itulah. Kita tarik ini dari ikut suka lah. Tapi hari ini saya buat yang simpel saja, sebab saya tahu yang tengok video saya ini memang ada yang tahu juga Photoshop, ada juga yang tidak tahu. Jadi saya tidak mau buang masa. Jadi sini saya kasih yang paling simpel, kita pakai pen bucket. Jadi kita pilih warna sini, kita kasih cuma begini. Macam mana cara dia? Macam mana? Kita pilih pen bucket. Jadi kita pilih warna apa yang kita mau. Katakanlah kita mau contoh begini kan, bukanlah 100% begini, tapi mirip-mirip lah. Jadi kita pilih warna biru. Kita pilih warna biru di sini. Pas itu kita pilih sini, kita senang, simple, sangat simple. Ini saya buat yang sangat simple punya cara lah, supaya kamu senang ikut. Jadi kita sudah ada background. Jadi sekarang kita mau letak muka orang di dalam nih. Macam mana? Senang saja, senang. Kita pergi buka kita punya file baru. Di sini saya sudah sediakan saya punya kekas semua. Banyak di sini. Kita katakanlah kita mau pakai ini gambar sih. Siapa ini? Mesti kamu kenal lah ini siapa. Sorry Alben, saya pinjam kau punya gambar saja, bukan ada niat apa-apa. Jadi kita sudah ada muka ini orang. Macam mana mau dapat yang ngam-ngam ada begini? Macam mana cara mau potong? Macam mana cara mau dapat yang ngam-ngam bentuk orang macam ini? Itu kita di tutorial akan datang. Saya kasih tunjuk juga nanti, bukan di dalam video ini, tidak cukup masa. Jadi kita sudah ada subjek dia orang di sini. Lebih kurang lah kan, sudah ada muka orang di sini sebelah kanan. Lepas itu kita mau buat dia, kita boleh adjust dia. Sebenarnya kita boleh adjust, kasih terang dia, kasih apa dia, kasih gelap dia, kasih terang dia. Macam mana? Jadi di sini bila kita sudah place objek tadi itu, dia tidak jadi apa, dia bukan jadi
sebenarnya dia smart object. Nah, jadi macam mana kita cara mau buat mau kasih buka dia dari smart object. Kalau dia smart object, kita tidak boleh edit dia. Nah, kita tengok, kita tidak dapat kasih brightness dia, kita tidak dapat kasih ubah dia punya color balance. Oke, jadi macam mana cara dia? Senang saja, right click. Kamu tahu apa right click? Ini button mouse ini, butang kanan sini. Oke, right click, rasterize layer. Bila kita sudah right click, rasterize layer, terus dia jadi yang biasa lah. Jadi bila dia sudah jadi biasa, kita boleh sudah tekan ini. Kita boleh kasih, katakanlah kita mau kasih apa? Kita mau kasih gelap kah? Kita mau kasih terang kah? Itu dari kita lah. Tapi di sini saya rasa dia punya gambar nih cuma perlu dikasih terang sedikit. Oke, terus kasih ubah sedikit warna. Kalau balance, kita pilih color balance kalau mau kasih ubah warna dia. Oke, kalau ini terlampau merah kan, jadi kita kasih yang lebih natural punya warna kulit. Oke, macam ini ada biru-biru sedikit. Cantik sudah begitu. Tapi bisa putih lagi lah dari dia lah. Ini ada dia punya macam mana cara membuat, macam ada kilat-kilat di hujung-hujung. Senang saja, senang. Macam mana? Oke, kita right click begini. Ada macam-macam cara sebenarnya. Oke, kita sama ada kita mau pakai manual pun boleh. Oke, katakanlah kamu ini tidak berempat samping lah, ataupun baru belajar, boleh. Kita buat layer di bawah ini objek. Jadi macam mana cara membuat layer di bawah objek? Kita pergi di sini. Kita pergi di sini. Oke, terus tuh create layer. Jadi kita ada sudah layer di bawah ini objeknya yang ini. Jadi macam mana cara mau kasih ada kilat-kilat di hujung? Jadi kita ambil brush kita pilih yang ini yang nomor 1 ini. Oke. Dan kita pilih size yang sedang-sedang lah, yang kecil. Terus itu kita ikut saja lah begini nah. Sangat simple guys. Ini cara kalau manual. Ini manual punya cara lambat, tapi hasil dia lebih kurang juga. Kita coba tengok. Oke, ini cara dia manual, tapi ada satu cara lagi macam ini. Ini saya kasih duplicate dulu supaya tidak salah nanti. Oke, right click di sini, kita pergi blending option. Blending option. Pas itu di sini keluarlah. Inilah. Jadi di sini kita pilih apa? Kita pilih auto glow. Auto glow. Jadi di sini kita pilih color yang kita mau. Nah, jadi ini sini kita pilih size. Oke, kamu boleh nampakkah? Di sini bagian sini sudah naik sudah dia punya lighting. Lighting dah. Oke. Next sudah lighting dia, kita boleh kasih ubah sedikit ketajaman dia, kelembutan dia di sini, spread. Terus kita kasih besar sedikit. Nah, sudah jadi. Jadi kita kasih banding mana yang lebih cantik, ini kah ataupun ini. Kalau kita tengok macam dia tidak beza juga sebenarnya. Ada juga beza lah. Ini manual, ini auto. Jadi kalau kita tengok sini dia macam saya prefer yang inilah, yang auto, sebab dia simple, dia punya garisan itu kemas. Jadi kamu boleh pakailah tuh cara tadi tuh, blending option, begini auto glow. Pilih begini. Oke, kamu kasih pause, kamu kasih slow motion sampai pergerakan supaya kamu boleh tangkap. Oke. Jadi sekarang kita mau buat kasih masuk teks misalnya base YouTube thumbnail. Oke, boleh. Jadi kita akan buat satu lagi
layer di atas objek ini, di atas objek ini. Oke. Nah, di sini di atas nih ya. Jadi di sini kita pergi yang ada T ini. T ini bermaksud teks. Jadi kita add text. Kita tekan beginilah. Jadi kita type di sini. Kita pilih size dia. Biasanya kalau size yang besar-besar kita kasih dalam 200 size dia di atas. Kamu tengok betul lah. Jadi kita cuma pilih dia punya color, punya teks, kasih putih dulu lah. Nah, di sini untuk kasih atur color punya teks, ini untuk size itu teks, ini untuk jenis tulisan. Nah, jenis tulisan yang kamu boleh pakai lah. Tapi kalau ini saya pakai yang paling simple. Ini nah, nama dia kamu boleh cari sendiri di Google. Ini nama dia, nama itu font. Kamu boleh download sendiri dan install, tidak ada masalah. Nah, jadi sekarang oke. Kita type lah. Jangan lupa subscribe. Oke, tidak muat. Subscribe. Oke. Nah, jadi begini kita kasih select, kita pilih ini dia punya alignment. Nah, alignment sama ada dia lurus kah, dia di center kah, ataupun dia di kanan kan, kita pilih yang di tengah lah begini, baru cantikkan. Jadi di sini kita sudah dapat teks dia di sini. Jadi macam mana cara untuk kasih adjust dia supaya senang? Senang saja, pastikan kamu pilih ini. Habis itu kamu tekan Ctrl T. Ctrl T ini maksudnya transform. Transform. Jadi kamu di sini kamu tekan butang shift. Kamu nampak yang anak panah begini, baru kamu kasih drag, kamu atur dia punya size. Kalau kamu tidak tekan butang shift, dia jadi begini. Nah, dia boleh nipis, dia boleh terbalik. Nah, tidak cantik lah. Nah, gitu. Jadi tekan button shift, sambil kamu tekan button shift di keyboard kamu itu, sambil kamu drag begini. Jadi bila kamu sudah dapat size yang diinginkan, jadi tekan enter saja, senang. Jadi macam mana cara mau kasih? Nah, tengok. Ini dia ada pakai warna kuning, ada warna merah, ada begini, ada kilat-kilat. Tapi yang kilat-kilat itu tidak payah kita buat. Itu kalau begini memang susah itu. Memang susah. Jadi kita mau yang simple saja. Jadi ya kita kasih jadi ini warna ini kuning. Macam mana cara mau tukar color? Kita select dulu, lepas itu pilih color di sini. Kalau kita mau putih, kalau kita mau hijau. Kalau tapi ini saya mau kasih jadi dia kuning. Kuning. Kita ikut yang ini lah. Oke. Lepas itu kita mau kasih merah yang subscribe ini. Macam mana cara untuk kasih merah di belakangnya? Sangat simpel. Kita akan buka lagi layer lah baru. Wow, 14 menit sudah tidak apa. Oke. Layer baru di atas ini objek nih. Jadi kita pilih apa? Senang. Kita pilih ini. Banyak sebenarnya cara. Yang paling simple inilah. Ambil yang ini, yang 34 segini. Kamu kasih begini saja. Kamu ikut kamu punya suka hati. Selepas itu kamu pergi ambil ini bucket. Terus kamu pilih warna merah. Lepas itu kamu kasih warnanya begini. Lepas itu macam mana cara mau buka balik ini? Escape. Bukan. Tekan ini. Macam mana cara mau buka ini? Deselect. Ctrl D. Deselect. Tidak mau. Maksud deselect itu tidak mau sudah. Ctrl D. Banyak nih shortcut ini. Itu yang bikin pening nih sebenarnya kalau mau guna di Photoshop ini. Jadi sekarang kita sudah ada begini. Jangan lupa subscribe, dia bilang. Oke, tidak apa. Jadi sekarang kita mau kasih
ada yang apa itu, ada hitam di, ada outline hitam. Jadi macam mana cara dia? Oke, senang saja, simple. Macam yang saya buat tadi juga, kita pergi blending option. Nah, di sini blending option, kita pilih sama ada kita mau kasih shadow dia, ataupun kita mau kasih stroke. Nah, tapi saya biasanya pakai stroke lah. Nah, kita kasih size dia 8 ataupun 7 lah. Nah, 7. Oke. Position biasanya kita pakai outside ataupun center. Bisa pakai outside lah. Oke, outside lah. Oke, boleh lah tuh, boleh. Outside. Jadi sekarang kita punya tulisan ini dia sudah ada outline di luar dia. Oke, nampak cantik lah, nampak pro lah. Jadi bila kita sudah ada outline dia, kita mau kasih shadow juga yang macam ini, boleh, senang saja. Pergi lagi balik, right click, blending option, kita tekan itu drop shadow. Drop shadow itu kita kasih tarang gini, kita kasih distance dia gini, kita spread dia sedikit, kita kasih besar gini. Ini sebenarnya Lecce juga mau adjust ini, bikin Lecce. Kalau saya biasanya tidak minat kasih letak ada shadow begini, tapi untuk supaya kita ikut inilah kan, kita ikut itu, bolehlah buat ya lah begitu. Jadi boleh lebih tuh, sudah ada shadow macam yang kamu nampak nih lah. Nah, tapi ada satu yang kurang di sini. Ini ada highlight lagi di dalam ini tulisan, jadi boleh sebenarnya boleh. Oke, saya buat ada highlight di dalam. Kalau itu di sini kita pakai inner glow. Inner glow ini kita boleh kasih jadi dia warna putih. Selepas itu kita kasih opacity dia, kita kasih tarang, kemudian size nya kita kasih besar. Boleh nampak sudah di sini kan perubahannya. Ada perubahan sudah kan. Gitu. Nah, gitu. Kalau kamu mau yang ada highlight lah, senang saja, sangat simple. Tidaklah mirip macam ini, tapi bolehlah betul. Kalau mau kasih mirip boleh juga, tapi nanti panjang ini video, susah. Jadi, sudah siap untuk thumbnail. Jadi macam mana cara untuk save? Save saja lah. Pergi sini. Pergi mana? Pergi file. Lepas itu tekan butang save as. Lepas itu save lah di mana-mana di desktop, kasih nama. Ini tukar pergi JPEG, lepas itu kasih nama bla 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 bla, lepas itu tekan save, siap. Jadi itulah saya punya video tutorial untuk hari ini, membuat thumbnail yang ringkas saja. Oke, jadi saya harap perkongsian sini dapat membantu YouTuber di luar sana yang belum tahu ataupun masih ragu-ragu macam mana membuat thumbnail pakai komputer, saya tidak tahu, dia bilang. Oke, saya sudah buat sedikit ini video, jadi kamu bolehlah tengok balik-balik, kasih pause, kasih slow motion. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya di komen, saya boleh membantu kamu. Jangan risau. Begitu. Jadi itu sajalah. Kita jumpa lagi di perkongsian saya akan datang. Puding terbaik di mana? Terbaik di Sabah, underrated sekali di Sabah juga. Jadi kita jumpa lagi di perkongsian akan datang. Bye bye. Marisa, janda muda, janda beranak 3, ditinggalkan suami yang kerja